Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mereview beberapa saham yang terutama yang bergerak di bidang bank digital. Apakah kita bisa make money di saham bank digital ini atau tidak, teman-teman? Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Composite, bentar ya teman-teman. Kita akan melihat composite kita terlebih dahulu, composite. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat di level harga 6892 plus 0,84%, yang dimana teman-teman dapat perhatikan tandanya swing low-nya sudah jadi, dan itu menjadi suatu katalis yang positif untuk indeks kita, yang dimana dia akan membuat harga high barunya. Kita besar kemungkinan dia akan melewati 6.900. Kita akan lihat kemana kemungkinan besar dia akan membuat harga high-nya. Nah, teman-teman dapat perhatikan di level harga 6.988 atau sampai 7.000, teman-teman. Itu adalah area yang kemungkinan besar indeks kita akan tuju. Yang dimana di sini adalah area yang kemungkinan besar dia akan membuat harga high-nya, teman-teman. Jadi, kita berharap dalam 1 minggu ke depan indeks kita akan membentuk harga high-nya, dan di situ kita bisa manfaatkan momentumnya untuk mencari profit di saham-saham yang kita sudah watchlist, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja. Pertama-tama kita ingin membahas saham-saham yang bergerak di bank digital dahulu. Kenapa? Kita ingin melihat apakah kita bisa mendapatkan potensi untuk mencari cuan di saham-saham yang bergerak di bank digital ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas saham BABP dulu. Seperti yang teman-teman ketahui di perdagangan Jumat kemarin, BABP ini ditutup menguat plus 16,35% di level harga 242, yang dimana yang seperti saya katakan di channel Telegram kita juga, bahwasanya BABP ini berpotensi akan terbang, teman-teman, atau akan naik sangat signifikan. Dan benar saja, teman-teman dapat perhatikan structure market BABP ini sudah sangat bagus. Dia konsisten membuat harga high dan harga low-nya. Seperti yang teman-teman lihat, saya sih berharap semalam dia dapat break di atas 250 ini. Kita berharap semalam dia dapat mampu break di atas 250, yang dimana ketika dia membreak 250 ini, teman-teman, itu membentuk seperti V-shape, yang dimana kalau teman-teman pelajari metode V-shape ini, itu adalah suatu konfirmasi reversal dari bearish atau ke bullish, teman-teman. Nah, sebenarnya walaupun dia tidak membentuk V-shape seperti ini, kita lihat structure marketnya dari sini, yang dimana dia konsisten, dia konsisten membuat harga high dan harga low-nya. Teman-teman dapat perhatikan di sini, dia konsisten membuat harga high dan harga low-nya. Di situ kita sudah membuat kesimpulan atau mengambil asumsi bahwasanya BABP ini akan reverse dari bearish ke bullish-nya, teman-teman. Jadi di jauh hari saya sudah peringatkan dan bahkan juga sudah beritahu di channel Telegram kita bahwasanya BABP sangat menarik. Bukan di perdagangan semalamnya juga, bahkan di perdagangan sebelumnya juga saya sudah katakan BABP ini sudah sangat menarik ketika dia bermain di area di bawah 200 sebelumnya. Di situ saya juga sudah katakan bahwasanya BABP ini cukup menarik, dan benar saja di perdagangan hari ini juga Jumat kemarin dia sudah naik plus 16,35%. Nah, untuk BABP sendiri saya tidak berharap teman-teman bertanya seperti berkata seperti ini, apakah masih bisa masuk di saham BABP ini? Nah, kalau teman-teman bertanya seperti itu, risk to reward-nya sudah tidak baik. Jadi ketika harga saham sudah jalan begini, sebaiknya jangan tanya lagi, jangan ditanya lagi apakah masih bisa masuk di saham seperti ini atau tidak. Kenapa? Harga sahamnya sudah jalan. Jadi lebih baik kalau teman-teman ingin masuk di saham ini, tunggu konfirmasinya break 250, teman-teman. Jadi itu jauh lebih baik ketika dia breakout di atas 250. Nah, stop loss-nya cukup di bawah 250. Nah, untuk update-nya nanti kita akan update di channel Telegram kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update saham BABP ini, nanti teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan update seperti apa untuk base entry kembali di saham BABP ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat BABP ini, kita akan lihat harmonic resistance-nya. Kita akan lihat kemana dia akan tuju. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini adalah area yang tercluster harmonic resistance dan juga area resistance kuatnya. Ini adalah area supply zone untuk BABP, teman-teman. Jadi secara cepat atau lambat besar kemungkinan BABP itu akan menuju area ini
Sekarang kita tinggal tunggu momentum yang bagus untuk masuk kembali di saham BABP ini. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, masih bisa nggak masuk di saham BABP ini? Dengan kondisi yang sekarang saya tidak sarankan. Bagi teman-teman yang sudah masuk di bawah, teman-teman bisa hold sahamnya. Teman-teman bisa hold sahamnya, jaga-jaga dengan trailing stop. Ingat, pasang trailing stop 3-5% atau bahkan di bawah ARB saham BABP ini aja teman-teman. Jadi hitung 7% di bawah harga 242. Itu teman-teman pasang trailing stopnya untuk follow the trendnya. Karena apa? Dari structure marketnya, cepat atau lambat, besar kemungkinan dia akan menuju area 428 atau 430 ini teman-teman. Itu adalah area yang kita harapkan BABP akan tuju setidaknya. Nah, untuk base entry-nya kita akan melihat dulu kembali structure marketnya seperti apa, dan nanti di situ kita akan coba konfirmasi untuk base entry saham BABP ini kembali. Nah, itu untuk BABP. Selanjutnya kita membahas saham BBYB. Kalau teman-teman dapat ketahui, sebenarnya untuk saham perbankan bank digital ini sangat unik. Teman-teman dapat lihat siklusnya ketika saham bank digital yang satu naik atau sedang naik sangat signifikan, yang lain ada yang sedang koreksi, ada yang sedang istirahat, bahkan sedang membentuk base. Jadi siklusnya sangat menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara detail, teman-teman pasti lihat bahwasanya mereka mempunyai cycle yang menarik, atau teman-teman bisa hafal cycle-nya. Misalnya BBHI dan BBYB terbang, naiknya sangat signifikan, ya kan? Nanti ada beberapa saham yang istirahat bank digital, entah itu BBYB, BABP atau BGTG, pasti sahamnya istirahat. Tetapi ketika BABP sudah terbang atau BGTG sudah terbang, nanti ada saham yang istirahat. Contoh seperti BBYB atau BBHI bahkan seperti itu. Jadi cycle-nya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kembali ke BBYB, teman-teman dapat perhatikan. Sebenarnya dia sudah breakout area base-nya yang telah kita tandain ini. Kita berharap dia tidak false break seperti sebelumnya, seperti yang di sini. Kita tidak berharap dia false break. Jadi kita sudah analisa juga. Kita berharap dia akan koreksi. Dia akan koreksi menyentuh level harga 2220 ketika dia meretest area itu. Kita berharap ada reaksi dan dia akan direjectkan kembali, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin spekulasi di saham BBYB ini, teman-teman bisa perhatikan area 2220 ini dan cukup stop loss-nya di level harga 2100. Jadi apabila dia close break di 2100, teman-teman keluar dulu untuk saham BBYB ini. Tandanya apa? Dia masih false break, teman-teman. Jadi metodenya seperti itu. Ingat, ketika metode yang kita jalankan, yang kita lakukan, jalankan dengan stop loss, teman-teman. Jangan teman-teman tidak jalankan dengan stop loss, atau teman-teman tidak rela cut loss. Perhatikan aja area supportnya di 2000. Itu adalah area 2000 yang area support yang teman-teman bisa manfaatkan untuk average down saham BBYB nih, gitu. Jadi kalau seandainya dia false break, besar kemungkinan dia akan tektok, teman-teman. Misalnya dia false break, ya kan, dia akan tektok seperti ini, 2000, tektok kembali 2200, tektok lagi 2000, nah seperti itu, sampai dia benar-benar breakout, baru lanjut gitu. Nah itu gambaran untuk BBYB. Jadi perhatikan besok apakah dia meretest area 2220. Jadi bagi teman-teman yang memperhatikan area 2220, teman-teman bisa coba masuk di area itu dan stop loss-nya di 2100, teman-teman. Jadi itu untuk BBYB. Memang dia breakout, dia sudah breakout. Kita berharap dia tidak false break seperti tempo hari sebelumnya. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya kita membahas saham BGTG. Kalau untuk BGTG sendiri, teman-teman dapat ketahui dia sudah naik sangat signifikan, teman-teman. Dia sudah naik sangat signifikan dan dia juga sudah membreak area neckline-nya. Dan di sini teman-teman dapat perhatikan, kalau teman-teman dapat perhatikan di sini, kita coba tarik harmoniknya. Saya kemarin sudah sempat tarik harmoniknya, teman-teman. Nah, benar saja ketika dia kena harmonik resistannya, dia langsung dikembalikan ke bawah, dia diturunkan ke bawah, teman-teman. Dia belum mampu membreakout area harmonik resistannya. Nah, untuk BGTG sendiri, kita akan lihat kemana dia mau turun, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan, saya hapus dulu ini biar teman-teman dapat mengerti analisa yang saya sampaikan, ingin saya sampaikan. Ini adalah area base entry dia, teman-teman. Ini adalah area base entry kita untuk saham BGTG. Jadi untuk saham BGTG sendiri, teman-teman dapat perhatikan area yang telah kita tandakan di, sebentar ya, kita adjust dulu biar lebih gampang. Area 244 ini adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman manfaatkan masuk di saham BGTG ini. Ini adalah area FIBO 618-nya. Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan base entry kita untuk saham BGTG ini, teman-teman bisa manfaatkan di area 244. Itu adalah area demand zone kita dan itu sangat
besar kemungkinan ada reaksi untuk saham BGTG ini teman-teman. Jadi area 244 adalah area entry kita, cukup stop lossnya di 238. Jadi apabila dia close di 238, teman-teman keluar dulu untuk saham BGTG ini. Oke, itu untuk BGTG. Selanjutnya kita membahas saham Arto. Kalau untuk Arto sendiri, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya dia udah membentuk inverted head and shoulders, dan saya sudah katakan sebenarnya ini adalah area TP kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang tonton video saya yang jauh hari, pasti teman-teman sudah melihat ini adalah area TP kita, teman-teman. Dan benar saja ketika dia mengenai area TP kita dan dia belum mampu bertahan atau bahkan membreakout area TP kita dan dia kembali diturunkan ke bawah. Nah, kalau teman-teman perhatikan dimulai dari sini, strukturnya dia konsisten membuat lower high dan lower low, teman-teman. Kita takutnya dia membuat lower high baru dia akan drop kembali, membuat lower low baru. Jadi untuk Arto sendiri, kita lihat dulu swingnya, teman-teman. Kita lihat dulu swingnya. Apakah ini kita bisa asumsikan sebagai low dia? Kita akan melihat dulu pergerakannya beberapa hari seperti apa. Apakah di sini kita bisa asumsikan sebagai low dia, baru dia membuat high dia, dan di sini higher low dia, baru dia akan membuat structure baru gitu, teman-teman. Jadi untuk Arto sendiri kita tunggu saja momentumnya. Kita jangan mencoba terobos saham Arto ini. Kenapa? Secara structure dia yang di sini dia konsisten membuat lower low dan lower high-nya. Jadi tunggu dulu, kita pastikan bahwasanya dia tidak membreakout area ini, dan kita bisa asumsikan ini adalah area low dia terakhir. Ketika dia membuat high-nya dan tunggu swing low-nya jadi, baru kita bisa masuk kembali di saham Arto ini. Jadi dengan kondisi yang sekarang, saya belum sarankan untuk masuk di saham Arto ini. Jadi untuk update-nya sendiri, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti kita akan lihat strukturnya seperti apa beberapa hari ke depan. Ketika kita lihat ada yang menarik, baru kita akan coba rekomendasikan di grup nanti, teman-teman. Jadi untuk Arto itu aja, kita menunggu beberapa hari ke depan swingnya seperti apa, strukturnya seperti apa, baru kita membuat asumsi baru untuk mencoba masuk di saham Arto ini. Oke, itu untuk Arto. Selanjutnya kita membahas saham BBHI. Untuk BBHI sendiri, secara structure market dia masih membentuk base, yang dimana teman-teman dapat perhatikan di sini dia konsisten, dia bullish, konsisten membuat higher high dan higher low-nya. Di sini dia naik sangat signifikan, tetapi di sini dia drop membentuk base. Kita perhatikan aja, teman-teman. Kita takutnya di sini dia drop kan, di sini dia drop. Sebentar ya, di sini dia drop. Sebentar, saya ulang dulu analisanya. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia drop membentuk base, ya kan? Dia membentuk base. Takutnya dia drop, retest, baru drop lagi gitu kan. Nah, jadi untuk BBHI sendiri, saya sudah katakan di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang tonton video saya sebelumnya, saya sudah katakan 5.400 adalah area support dia. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin berharap masuk di BBHI ini, lebih baik masuk di 5.400, jual di 6.100 gitu, teman-teman. Jadi dia masih tektok aja di area support dan resistannya. Jadi buy on support, sell on resistance, udah cukup. Jadi kalau mau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham BBHI sendiri, saya sarankan lebih baik wait and see aja dulu, teman-teman. Wait and see aja dulu. Kalau masuk mending pas di 5.400, dan teman-teman dapat perhatikan dia menyentuh 5.400 dan naik signifikan. Dia sudah naik kurang lebih 6%. Jadi range membentuk base-nya ini cukup gede, teman-teman. Range-nya itu cukup gede. Dia ada sekitar 12 sampai 13%. Nah, 13%, teman-teman. Range-nya membentuk base ini ada 13%. Jadi kalau teman-teman masuk di pivot seperti ini, di tengah-tengah seperti ini, saya tidak sarankan. Mending tunggu dia breakout area base-nya atau tunggu di area support-nya aja gitu. Jadi dengan kondisi sekarang saya tidak sarankan untuk masuk di saham BBHI ini, teman-teman. Oke, jadi untuk BBHI sendiri dia masih istirahat sahamnya. Kalau kita lihat dia masih istirahat. Justru sekarang yang sedang trending itu BABP. Tapi ya bagi teman-teman yang belum masuk, saya tidak sarankan masuk dengan kondisi yang sekarang. Mending tunggu strukturnya terbentuk. Tunggu dia bermain di atas 250, baru menarik untuk mencoba masuk kembali di saham BABP ini. Jadi untuk update-nya nanti kita akan update untuk BABP ini, teman-teman. Untuk BABP dia sedang trending. Secara struktur dia oke. Dia besar kemungkinan dia akan trending beberapa waktu ke depan. Untuk BBHI sendiri dia masih istirahat sahamnya, teman-teman. Dia udah trendingnya udah selesai. Jadi dia istirahat, bisa kemungkinan cukup lama dia istirahatnya. Jadi mending kita cari opportunity di saham yang lain aja gitu. Nah, selanjutnya kita membahas saham BNGA. Untuk BNGA sendiri, teman-teman dapat perhatikan ini adalah area demand zone-nya, yang dimana di jauh hari juga saya sebenarnya sudah tandakan saham ini.
Nah, teman-teman dapat perhatikan dia mampu bertahan di area demand zone-nya dan sekarang dia sudah bullish ke atas. Kita ulang analisanya. Kita akan ulang analisanya supaya ya teman-teman dapat lebih mengerti, dan di sini kita tandakan seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah low terakhir yang dia buat. Teman-teman dapat perhatikan ini adalah low terakhir yang dia buat. Nah, besar kemungkinan dia akan membuat high baru, teman-teman. Kita berharap dia membuat high baru. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham eh, apa namanya BNGA ini, teman-teman dapat perhatikan aja. Cukup stop lossnya di bawah candle ini, teman-teman. Di bawah candle yang impulsif ini. Jadi kalau saham ini sebenarnya volatility-nya cukup kecil. Cukup tinggi. Teman-teman dapat perhatikan banyak shadow-nya. Nah, untuk BNGA ini, jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk bisa aja teman-teman coba. Stop loss-nya cukup kecil, sekitar 3% aja stop loss-nya. Tapi untuk TP1-nya kurang lebih 1:1, teman-teman. 1:1. TP1-nya di 1015. Jadi 1:1, 3% juga untuk TP1-nya. Jadi untuk BNGA sendiri cukup menarik, risk-nya kecil. Dia di sini low-nya, besar kemungkinan dia akan membuat high baru, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat perhatikan seperti ini. Saya post dulu yang ini biar teman-teman dapat perhatikan. Nah, teman-teman dapat perhatikan ini adalah low terakhir yang dia buat. Kita berharap dia seperti ini, ya kan? Dia akan membuat high baru, teman-teman. Ini dia swingnya sudah jadi, ya kan? Ini sudah jadi low terakhir dan dia besar kemungkinan akan buat high-nya di sini. Besar kemungkinan dia akan membuat high-nya di sini, teman-teman. Bentar ya. Ini adalah high satu dia, ini low dia. Nah, besar kemungkinan dia akan buat di sini. Jadi untuk BNGA sendiri, teman-teman perhatikan aja area 1010 ini. Besar kemungkinan dia akan ke sini sih. Range-nya agak untuk volatility cukup kecil, 2,46% itu adalah TP1 kita. Stop loss kita di bawah Marubojunya aja deh, teman-teman. Nah, 960. Jadi 1:1. 2% sih. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk saham BNGA ini atau tidak. Secara structure market ya masih oke sih. Masih bisa lah, ini kita bilang low-nya, ya kan. Di sini dia high-nya, ini higher low-nya secara minor trend-nya, dan dia membuat higher high baru. Dia besar kemungkinan akan membuat higher high baru di level 1010. Ini adalah area supply zone-nya, teman-teman. Ini adalah area supply zone yang wajib dia lewati untuk lanjut naik gitu. Oke, itu untuk BNGA. Selanjutnya kita membahas saham TKIM, teman-teman. Kita akan membahas saham TKIM. Nah, untuk TKIM sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia masih berada di area channel trend line-nya. Dia masih bermain di area channel trend line-nya. Tetapi ada sesuatu yang menarik untuk saham ini, teman-teman dapat perhatikan. Dia telah membreakout area yang telah kita tandain, yang dimana itu adalah area yang menjadi suatu konfirmasi yang telah kita sepakati secara analisa technical analysis, yang dimana 7175 adalah area yang kita telah tandain. Ketika dia mampu membreak area itu, dia akan lanjut naik, teman-teman. Dia akan lanjut naik, tapi kita berharap cepat atau lambat dia akan membreakout area channel trend line-nya ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham TKIM ini, teman-teman bisa masuk untuk masuk di saham TKIM ini. Nah, teman-teman bisa masuk di perdagangan open market besok, ya kan? Cukup stop loss-nya di bawah swing-nya ini aja, teman-teman. Di 6875, sekitar 4,8%. Dan itu cukup sehat untuk kita tradingkan apabila stop loss kita itu di bawah 5%, maksimum 5%, teman-teman. Nah, untuk TP1-nya sendiri kita coba cari 1:1-nya aja. Nah, di 7575 ini adalah area 1:1 dia, area TP dia, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan. Nah, untuk TP2-nya teman-teman bisa letak di high-nya di sini di 8025 atau 8000 aja kita genapkan. Bentar ya. Nah, ini adalah area TP2-nya. Untuk area TP3-nya teman-teman bisa letak di high-nya ini di 8900 atau bahkan di 9000. Sebentar ya. 9000 apa enggak ya? Nah, area 9000 adalah area TP terakhir dia, teman-teman. Jadi untuk BABP sendiri, untuk swing trading medium term cukup menarik. Teman-teman bisa masuk di saham TKIM ini, cukup stop loss-nya di 6875. Jadi secara price action-nya dia memang masih belum ada konfirmasi, yang dimana dia wajib breakout area channel trend line-nya ini. Tapi ketika kita mencoba membaca structure dia dari bawah ini, teman-teman dapat perhatikan, ini adalah low dia. Ini adalah low dia yang dimana juga tercluster dengan area channel trend line-nya, ya kan? Ini adalah low dia, dan dia tidak membuat lower low baru. Teman-teman dapat perhatikan, dia tidak membuat lower low baru. Di sini dia konsisten bertahan di atas sini, yang dimana ini adalah area higher low dia. Teman-teman dapat perhatikan low, high, higher low-nya.
Kita berharap dia membuat harga high baru, teman-teman. Itu adalah cara structure market minor channel, structure market pergerakannya secara minornya, teman-teman. Secara minor tren dia gitu. Jadi untuk Tekim sendiri teman-teman bisa perhatikan atau juga bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa waktu ke depan, atau bahkan untuk medium termnya teman-teman bisa pegang. Karena cukup menarik untuk di saham Tekim ini. Kenapa? Teman-teman juga harus perhatikan Tekim ini ketika harganya sudah jalan, naiknya juga sangat signifikan, teman-teman. Juga sangat signifikan. Jadi kembali di teman-teman apakah tertarik untuk masuk di saham TKIM ini atau tidak. Oke, itu untuk TKIM. Selanjutnya kita membahas saham Antam. Untuk Antam sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan semalam dia naik sangat signifikan, dia sempat naik kurang lebih hampir 10% kalau nggak salah. Dan di sini teman-teman dapat perhatikan dia telah meninggalkan gap, bentar ya. Dia meninggalkan gap di sini. Yang dimana di situ juga tercluster dengan area resistance become supportnya. Nah, ini adalah area supply zone dia sebenarnya. Dan dia telah tinggalkan gap ini, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang teman-teman bisa tandakan apabila dia turun. Ini menjadi area yang kemungkinan besar dia akan tuju. Tapi seperti histori sebelumnya, dia pernah meninggalkan gap kalau nggak salah di sini. Nah, ini dia meninggalkan gap di sini dan dia tidak tutup, teman-teman. Jadi besar kemungkinan juga dia tidak akan tutup area gap kecilnya ini, gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya, apakah bisa masuk di saham Antam ini? Ya, saya tidak sarankan dengan kondisi yang sekarang harga sudah jalan seperti ini, teman-teman masuk di saham Antam ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di video saya yang jauh hari, saya juga sudah rekomendasikan saham Antam ini di jauh hari, teman-teman, di harga-harga bawahnya. Jadi bagi teman-teman yang sabar ketika teman-teman metode swing trading, teman-teman sabar hold saham ini ketika teman-teman nonton video saya, pasti teman-teman sudah running profit cukup signifikan, teman-teman. Pasti teman-teman sudah running cukup signifikan apabila teman-teman tahan saham ini ketika teman-teman nonton video saya yang di jauh harinya, begitu. Nah, kalau dengan kondisi sekarang ya, saya tidak sarankan teman-teman lirik untuk masuk di saham Antam ini. Kenapa? Harganya sudah jalan, lebih baik cari opportunity di saham lain gitu. Jadi untuk Antam sendiri mending tunggu dia di area 2000 kalau teman-teman mau masuk, ya kan? Tunggu dia masuk di area 2000 baru kita tertarik untuk masuk di saham Antam ini. Dengan kondisi yang sekarang saya tidak tertarik untuk masuk di saham Antam ini. Kenapa? Ini adalah area supply zone yang dimana dia wajib jebol, teman-teman. Nah, ini adalah area supply zone yang dimana cukup kuat, yang akan dia kemungkinan besar retest. Kemungkinan besar dia akan coba retest atau breakout, teman-teman. Ini adalah area yang sangat kuat yang kemungkinan besar dia akan coba breakout, teman-teman. Nah, jadi untuk Antam sendiri dengan kondisi yang sekarang saya tidak sarankan untuk masuk, mending tunggu dia masuk area resistance become supportnya ini baru ikut follow the trendnya, atau bahkan tunggu dia breakout area 2220 ini. Tunggu dia breakout area ini baru kita pertimbangkan untuk kembali lirik saham Antam ini, teman-teman. Dengan kondisi yang sekarang saya pribadi tidak ingin lirik saham Antam ini. Jadi kembali di teman-teman seperti apa analisanya, kembali di teman-teman aja gitu. Jadi kalau secara saya pribadi, saya belum tertarik untuk masuk di saham Antam ini. Jadi mending kita tunggu strukturnya seperti apa, atau bahkan tunggu dia membuat swing low baru kita pertimbangkan masuk gitu, teman-teman. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita membahas saham UNTR. Nah, untuk saham UNTR sendiri, teman-teman dapat perhatikan, saya hapus dulu analisa saya. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia naik, ya kan? Di sini dia naik sangat signifikan, di sini dia turun. Bentar ya, saya hapus ini. Di sini dia turun sangat signifikan. Di sini teman-teman dapat lihat, di sini dia turun sangat signifikan, tetapi di sini adalah low terakhir yang dia buat, yang dimana dia tidak membuat lower low baru di sini. Teman-teman dapat perhatikan, di sini dia membentuk base. Di sini dia membentuk base, dia mencoba breakout di sini, dia mencoba breakout tetapi false break. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia false break. Di sini dia false break. Dia kembali di rejectkan ke bawah, dan di sini dia kembali up, breakout. Dan di sini dia mencoba retest, teman-teman dapat perhatikan. Nah, kita akan lihat, teman-teman. Di sini adalah low terakhir dia buat, ya. Ini adalah low terakhir dia buat, ya kan? Kalau kita baca structure market minor trendnya, teman-teman dapat perhatikan. Nah, besar kemungkinan dia akan membuat harga high baru, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membuat harga high baru. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya, apakah saham UNTR ini menarik? Saya katakan sangat menarik. Nah, jadi teman-teman perhatikan aja area 24175 ini. Sebentar kita adjust dulu biar lebih
pas harganya. Nah, 24.200 ini teman-teman. Jadi apabila di perdagangan besok dia mampu breakout, tandanya swing low-nya jadi, hugger low-nya jadi teman-teman. Dan teman-teman bisa masuk di saham UNTR nih. Jadi apabila dia besok mampu membreakout area 24.200 itu, teman-teman bisa masuk di saham UNTR ini. Kenapa? Tandanya swing low-nya jadi teman-teman. Dan teman-teman bisa follow the trend-nya. Nah, untuk area TP-nya sendiri, teman-teman dapat perhatikan. Sebentar kita lihat area harmonic resistance-nya. Kita akan perhatikan area harmonic resistance-nya. Nah, ini adalah area yang akan dia tuju teman-teman. Ini kebetulan juga menjadi area supply zone kita, teman-teman dapat perhatikan. Ini adalah area yang akan dia tuju. Nah, jadi di perdagangan besok apabila teman-teman perhatikan misalnya bid of dia kan wajib lewat 24.200. Jadi misalnya area bid offernya di atas itu, teman-teman bisa masuk di saham UNTR nih apabila teman-teman tidak ingin ketinggalan terlalu tinggi harganya gitu teman-teman. Jadi perhatikan area key level kita 24.200 ini. Apabila dia close di atas itu, tandanya swing low-nya jadi dan teman-teman bisa masuk di saham UNTR nih. Sangat menarik secara strukturnya. Untuk TP satunya teman-teman dapat perhatikan area 25275 sampai bentar berapa tadi? 25.700 teman-teman. Sorry bentar ya. 25.600 itu adalah area TP kita. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini untuk TP2 TP tertinggi teman-teman bisa letak di high-nya aja atau follow the trend-nya pun bisa. Oke, itu untuk UNTR. Selanjutnya kita membahas saham BDMN, saham terakhir yang saya bahas di video ini. Untuk BDMN sendiri teman-teman dapat perhatikan di sini dia bearish ya kan, di sini dia bearish. Nah, di sini dia mencoba naik, teman-teman dapat perhatikan. Kita coba tarik channel trendline-nya seperti ini. Di sini dia coba naik dan di sini dia kembali membreak area channel trendline-nya. Kita tandain seperti ini. Ini adalah candle yang membreak out area channel trendline-nya. Ya kan? Bentar kita ganti warna dulu biar gampang dilihat. Nah, ini adalah yang membreak out area channel trendline-nya, teman-teman dapat perhatikan. Dan benar saja teman-teman dapat perhatikan juga ini adalah area low terakhir yang dia buat, yang dimana setelah membuat di sini low dia 2.300 dia tidak membuat lower low baru. Jadi untuk saham BDMN sendiri secara structure market dia belum ada konfirmasi dia akan lanjut rally, kita belum lihat untuk itu. Tetapi teman-teman dapat perhatikan aja area 2.300 itu adalah area yang teman-teman bisa manfaatkan, coba spekulasi masuk di saham BDMN ini gitu. Jadi dengan kondisi sekarang saya belum sarankan masuk di harga sekarang. Mending teman-teman tunggu dia masuk di area ini, ya kan? Masuk ke area ini baru teman-teman bisa masuk di saham BDMN ini. Cukup stop loss-nya di bawah 2.300 saja, teman-teman. Misal 2280 dah. Jadi kalau dia close 2280 baru teman-teman keluar. Secara risk to reward menarik ketika dia memasuki area 2.300 gitu. Jadi tunggu aja dia masuk ke area ini. Kita lihat ada range berapa persen. Kurang lebih sekitar 4% teman-teman. 4 sampai 3% dia turun. Jadi perhatikan 2320 sampai 2300 itu adalah area masuk kita untuk saham Bank Danamon gitu. Jadi untuk sekarang saya sarankan belum masuk, jangan masuk dulu, masukkan tunggu dia memasuki area demand zone kita, baru teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham BDMN ini. Risk to reward menarik, stop loss di 280. Jadi sangat kecil gitu. Oke, itu untuk BDMN. Mungkin ini aja saham-saham yang saya review di video kali ini. Semoga saham-saham yang saya review di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin ikut update saham-saham yang saya selalu review di video-video, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Di situ nanti kita akan berdiskusi, di situ kita akan sharing-sharing. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.